Hai, jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Hari ini saya mau reading untuk kalian bintang Leo. Baik, tema kita kali ini adalah tentang kesehatan ya. Ada requestan dari subscriber yang mana mau bertanya tentang kesehatan di bulan November ini ya. Kira-kira bagaimana perkembangan kalian ya. Jadi ini secara umum yang paling dominan saja energinya ya dari kalian. Kalaupun ini sudah terjadi berarti cari solusinya, cari penyembuhan. Kalau belum berarti lebih waspada untuk bisa menjaga diri dan ya banyak olahraga ataupun mengkonsumsi makanan yang sehat seperti gitu ya. Kira-kira penyakit-penyakit apa saja yang akan datang di bulan November ini? Nanti kita lihat sesuai dengan energi dari kartu tarot. Oke, tetapi sebelum kita mulai jangan lupa di like, comment, subscribe channel Ica Tarot dan Ica Tarot WS Indo supaya ke depan saya bisa lebih bersemangat untuk membacakan readingan-readingan di hari-hari berikutnya untuk kalian. Dan jangan percaya 100% tarot, ini hanya sebuah games. Kalian tetap harus selalu berserah kepada Sang Pencipta ya. Dan walaupun ini hanya sebuah games, memang bukan games biasa, melainkan games menyerap energi. Sehingga saya minta kepada kalian untuk bisa lebih bijaksana dalam menyikapi readingan yang akan saya bacakan nanti. Yang baiknya bisa diambil, buruknya diabaikan aja, dibuang aja, ataupun bisa kamu pakai untuk mengintrospeksi diri kamu, ataupun bisa kamu pakai untuk mencari solusi dari permasalahan yang kamu hadapi. Dan kalaupun kalian ingin personal reading, coaching, dan konsultasi, bisa menghubungi saya. Saya sudah sematkan link WA saya di deskripsi atau yang ada tertera di atas ini. Silahkan kalian menghubungi saya dan itu berbayar. Dan kalaupun juga kalian ingin mendengarkan readingan lainnya, baik karir, keuangan, percintaan, ataupun games-games lainnya, bisa langsung ke playlist. Semua sudah tertera di situ, tinggal kamu lihat, pilih, dan bisa kalian dengarkan. Oke, kita langsung saja untukmu, untuk kesehatanmu. Kira-kira apa yang akan harus kamu waspadai di bulan November nanti? Kita lihat, berikan energimu sambil fokus pada kartu, sambil saya baca doa dan saya kocok kartunya. Inilah energi untukmu, untuk kesehatan kamu. Ini lebih ke kalian yang mungkin kondisinya lagi kurang baik ya secara fisik ya. Hati-hati jangan sampai terserang penyakit ya. Oke, penyakit-penyakit apa saja kah? Penyakit medis atau non medis ya? Non medis nih siapa tahu ada yang kiriman ya, jadi lebih waspada aja. Tapi kita lihat apakah memang hanya medis saja ataukah bagaimana dari kartunya. Di sini ada Ten of Pentacles. Di sini ada Justice. Di sini ada Page of Pentacles. Terus di sini ada Five of Cups, Eight of Swords, ada King of Pentacles, Nine of Cups. Wah, sering pakai masker ya, karena kebanyakan juga ini penyebaran lewat udara. Entah lebih ke penyakit-penyakit flu, batuk ya. Ini bisa juga menyerang kepada keluarga kamu ya, karena terkoneksi dengan dirimu, entah kamu entah keluarga juga ya, yang mana ya otomatis menghasilkan penyakit tertular. Contohnya kalau satu sudah flu berarti kalian juga bisa kena karena satu rumah gitu, atau satu ruangan kerja ya, bisa teman-teman kamu yang kena akhirnya kamu juga tertular. Nah ini sering pakai masker. Kalau keluar rumah pulangnya langsung bersihkan badan ya, mandi supaya yang kotor-kotor dari luar itu bisa nggak masuk ke rumah gitu ya, jaga kebersihan tubuh. Saya lihat juga di sini ada yang demam ya. Kamu menyesuaikan saja ya, karena ini energi yang paling dominan.
Jadi saya mengambil energi paling tinggi di kalian yang general ya, karena energinya banyak orang, jadi energi paling tinggi itu kamu menyesuaikan. Kalau tidak terjadi pada dirimu, ya berarti kamu fit gitu ya, daya tahan tubuh kamu kuat. Kalau memang kamu tahu bahwa oh ini penyakit-penyakit yang sering saya eh, apa dapatkan gitu, oh berarti saya lebih waspada lagi ya. Jadi ambil dari sisi positifnya saja. Karena saya lihat di sini kamu akan sakit dan mengeluarkan duit ya, duit yang banyak, berarti mungkin ada yang opnam ya, ada yang opname. Jadi hati-hati, entah mungkin kamu atau keluarga kamu ya, pokoknya yang terkoneksi dengan dirimu. Ada penyakit berat, ada penyakit ringan. Nah itu ya, saya lihat juga di sini asam urat ya dari makanan ya, mungkin kacang-kacangan atau apa gitu ya, kolesterol ya, mungkin dari seafood kamu konsumsi, akhirnya ya kolesterol naik ya, atau di sini ada tekanan darah, ini bisa darah rendah atau darah tinggi ya. Jadi kamu bisa menyesuaikan karena ini faktor emosi juga atau dari karena faktor makanan. Wah ini ya, hati-hati. Oke, kita lihat lagi apa yang terjadi, sakit-sakit apa aja lagi yang akan kamu dapatkan di bulan November. Ya, ini tidak semuanya kamu dapatkan, tapi mungkin satu atau dua yang kamu dapatkan, tetapi akan jauh lebih baik kamu dalam artian antisipasi ya, jaga kesehatan tubuh. Di situ ada the world, ada six of sword, ada the moon, dan ada ten of wands. Oke. Di sini saya lihat di sini ada karena pikiran. Wah, ini sakit karena pikiran nih, karena tugas. Bisa tugas kampus, tugas sekolah, PR-PR yang belum diselesaikan, ataupun tugas kantor ya. Belum terselesaikan pikiran ya, mungkin kamu harus mempunyai target, belum mencukupi target, stres karena pimpinan toksik, stres karena pekerjaan toksik, stres karena orang-orang toksik ya. Ini karena pikiran, entah kamu digosipin, entah kamu dimarahi karena bukan kesalahan kamu, atau karena trauma dimarahi ya. Walaupun kamu tidak dimarahi tapi kamu merasa takut. Ini bisa lebih ke tekanan dari pasangan ataupun bos ya. Kamu bisa menyesuaikan saja. Akhirnya pikiran ya. Akhirnya pikiran, stres ya. Akhirnya apa? Asam lambung kumat, sakit kepala, migrain ya, dan badan nggak pegel-pegel ya, kayak macam masuk angin. Padahal tuh sebenarnya beban pikiran yang belum terselesaikan, akhirnya jatuhnya ke fisik. Bagian bahu agak sedikit kayak kita rasa berat ya, kepala, migrain, dengan agak sakit di mata saya lihat di sini ya, kayak ya sakit aja gitu. Dan saya lihat juga di sini karena cicilan. Ini bicara tentang pikiran ya. Ini mau bayar cicilan ya, kebutuhan tak terduga banyak di bulan November, cicilan juga ada yang harus diselesaikan. Ternyata kamu kurang duit. Makanya tadi saya bilang ya, jangan sampai kamu sudah pas uangnya, tetapi karena kamu sakit ya, dan akhirnya ya uang kamu habis untuk pengobatan dan cicilan numpuk. Nah ini ada berkaitan juga ya, akhirnya kamu pikiran lagi, stres lagi. Ini lebih kebanyakan ke stres ya di bulan November ini. Hati-hati saja ya. Karena bicara pikiran ya, penyakit yang sebenarnya nggak ada, tapi karena pikiran kita lagi ruwet, mumet, akhirnya ya otomatis daya tahan tubuh kita lemah dan penyakit itu bisa muncul ya. Jadi hati-hati dengan pikiran kamu, karena paling utama nih cicilan ya, pikir cicilan, atau rasa aduh kok kurang ya saya punya uang ya, atau bahkan mungkin pasangan tidak jujur ya, dia mungkin mengambil sesuatu yang menjadi hakmu. Contohnya ada tabungan kamu, tanpa sepengetahuan dia ambil. Nah ini hati-hati ya, akhirnya kamu pikiran lagi ya, karena kok pasangan saya tidak jujur, ataupun mungkin dibilangnya, ini bicara tentang pikiran nih, ada sesuatu yang mungkin trauma di masa lalu yang akhirnya terbawa, walaupun mungkin dia tidak melakukannya saat ini.
Macam dulu mungkin dia pernah menyakiti kamu tentang keuangan, tidak tidak apa namanya, tidak jujur ya, tiba-tiba sekarang kondisinya sama. Contohnya dia bilang belum ada uang, belum gajian, ini contoh ya. Nah, nanti kamu terpikir lagi, wah kayaknya dia tipu nih. Kemarin kan dia pernah tipu saya. Jadi itu, padahal mungkin hari ini memang betul-betul dia belum gajian. Dia berkata, walaupun dia berkata jujur, tapi karena sudah ada trauma dan luka batin di masa lalu yang mana pernah dia berbohong, akhirnya itu yang menjadi pikiran kamu lagi. Walaupun mungkin kondisinya kamu gak ribut dengan dia gitu. Nah ini ada ketidakjujuran yang akhirnya membuat kamu berpikir negatif dan akhirnya ya ujung-ujungnya kamu sakit karena pikiran yang negatif. Nah itu ya, jadi nggak usah dipikir-pikir. Kalau memang benar, cari solusi, bukan dipikir-pikir diam. Ini kebanyakan kamu diam dan dipikirkan. Seharusnya ya sudah, cari solusinya gimana. Dan jangan takut untuk berucap supaya kamu tahu kejelasannya gitu, penjelasan atau klarifikasi dari dia. Intinya kan seperti gitu dalam hubungan. Tetapi ini yang terjadi diam-diaman karena takut ribut. Akhirnya nanggung sakit sendiri, sakit hati, sakit fisik ya. Oke, itu dari apa dibilangnya pikiran ya, tapi paling utama nih karena cicilan ya, bisa bicara tentang keuangan. Akhirnya kamu stres. Oke, dan di sini tentang jatuh cinta. Wah, ini jatuh cinta nih bisa membuatmu sakit. Kenapa? Sakit hati karena cinta ditolak atau putus ataupun yang tadi saya bilang ya, selingkuh. Akhirnya kamu ini entah dia selingkuh ataupun mungkin dia kerja, tapi karena dulu pernah dia selingkuh jadi kamu kayak merasa was-was. Nah ini ya, karena tadi saya bilang ada trauma dan luka batin yang belum sembuh, di mana ya kamu sudah nggak mempercayai dia lagi 100%. Ya, akhirnya apa ya, itu membuat fisik kamu stres lagi. Ya, itu tadi sama seperti cicilan ya, asam lambung kumat, terus migrain ya, terus bagian cepat masuk angin ya, kembung-kembung. Terus juga saya lihat di sini mungkin kalau kamu pekerja ya, banyak duduk ya, banyak minum air putih supaya pinggul ini nggak sakit ya. Saya lihat, saya merasakan di sini bagian pinggul sakit gitu, terus kram-kram di kaki juga ya, dan tangan ya. Mungkin banyak olahraga aja dan harus bisa lebih positif terhadap pasangan. Kalau kamu sudah memaafkan, berarti kamu harus bisa memaafkan dia benar-benar 100%. Kalau memaafkan cuma 20% ngapain gitu. Sama saja apa ya, kalau dibilang memelihara duri dalam daging gitu. Ya nggak kentara, nggak terlihat, tapi sakitnya luar biasa. Nah ini yang terjadi banyak di kalangan kita ya. Seolah-olah biasa aja, nggak ada masalah, padahal masalahnya numpuk gitu. Akhirnya apa? Yang sakit kalian sendiri karena tidak menuntaskan itu, tidak menuntaskan masalah ya. Jadi bicara trauma, disembuhkan dulu ya, karena kebanyakan trauma ini akhirnya membuat kamu sakit fisik karena traumamu sendiri, karena pikiranmu sendiri ya. Jadi di bulan November nih banyak sekali penyakit-penyakit ya. Saya nggak bicara penyakit yang sudah ada gitu ya, maksudnya macam contohnya yang berat-berat ya. Ini bicara penyakit-penyakit yang ringan-ringan aja, tapi ingat penyakit ringan ini cepat menular ya, dan jangan sepelekan penyakit ringan karena akan menjadi penyakit besar kalau tidak dibereskan ya, tidak disembuhkan total. Seperti gitu ya, terutama dari pikiran. Saya lihat di sini banyak pekerjaan yang belum tuntas, akhirnya kamu sakit. Pikiran karena nggak ada duit, akhirnya kamu stres dan akhirnya sakit juga. Dan pikiran karena pasangan ya tidak mempercayai pasangan, akhirnya kamu juga stres. Kebanyakan ke stres pikiran dan akhirnya sakit ya. Banyak minum air putih ya, kalau bisa air putih hangat ya. Dan ya olahraga, kalau nggak bisa olahraga ya jalan kaki lah ya, contoh, atau bersepeda ya, jalan kaki aja gitu, itu kan sudah termasuk olahraga juga ya. Kalau kamu punya kantor di lantai 2, lantai 3, naik tangga aja itu sudah termasuk olahraga. Jangan pakai lift, jangan pakai motor, jangan pakai kalau bisa, kalau dibilang Kak Ica parkirannya kantor nggak
ada lantai 1, lantai 2, ya parkir jauh-jauh supaya setidaknya kamu sudah ada jalan gitu ke ruang kerja kamu. Ya, karena jalan kalau kita nggak bisa olahraga, setidaknya jalan saja itu sudah termasuk olahraga dibandingkan kita tidak jalan gitu. Makanya orang biasa bilang kan 1000 langkah, ya itu sudah termasuk olahraga. Nah itu ya, jadi banyak olahraga, banyak juga minum air hangat, dan selalu banyak doa, berpikiran positif untuk diri sendiri. Nggak usah terlalu mau fokus pada orang lain, kamu terlalu banyak fokus pada orang lain, sedangkan diri kamu sendiri terabaikan. Ya fokuslah pada dirimu, pencapaianmu, kerjaanmu. Semua beres, hidupmu bahagia, hidupmu happy. Ya, oke. Jadi seperti gitu yang saya mau bilang ya, readingkan untukmu di bulan November ya, untuk kesehatanmu. Semoga resonate dan bermanfaat. Oke, itu yang bisa saya readingkan. Saya pamit, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu. Bye-bye.